wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Karena hari ini kita akan mengadakan observasi ya, Bu Evi ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Evi? Baik. Ini selalu bersemangat. Ya, ini Bu Evi terkait dengan kegiatan observasi, kira-kira tujuan pembelajaran yang nantinya akan disampaikan pada saat pembelajaran apa ya? Tujuan pembelajarannya karena ini kelas 12, tentunya memahami anak-anak lebih mengenali dirinya terkait dengan studi lanjutnya, termasuk dengan minat karirnya setelah lulus. Jadi studi lanjut minat karir setelah lulus nanti ya. Kira-kira minat karirnya di anak-anak seperti apa? Kalau di kelas 12 yang sekarang itu secara umum mereka hampir 80% atau ya 85% lah pasti studi lanjutnya ke perguruan tinggi, baik itu jurusan negeri terutama ataupun ke swasta. Selebih sisanya ya mereka memilih kerja atau off karena belum tahu mau tapi itu paling hanya 0,9%. Jadi sebagian besar lebih ke perguruan tinggi. Apakah anak-anak sudah menentukan pilihannya kira-kira mau kemana? Sudah, semua sudah karena kan PK kelas 12 itu ada sekitar 5-6 kelas dan dibagi dengan kelompok-kelompok. Karena sudah dibagi dengan kelompok, mereka sudah tahu mereka mau menuju ke PTN mana ataupun PTS mana ataupun pendidikan mana. Luar biasa sekali ya ini. Oke, nah untuk mencapai area pengembangan yang tadi kemarin disebutkan itu adakah strategi khusus untuk di kelas nantinya seperti apa? Kalau strategi khususnya mungkin tidak khusus banget ya, begini ini hanya terkait karena kebetulan alhamdulillahnya kita punya jam di kelas 12 terus jadi bisa paham bahwa ketika anak-anak itu mau udip nih contohnya misalkan udip apakah bimbingannya apakah mereka strateginya misalkan masuk bimbel atau tidak. Kalau misalkan ada yang punya privilege untuk masuk bimbel maka mereka secara berkala strateginya itu dipantau sampai skornya berapa tracknya untuk memetakan kemampuannya. Bagi yang tidak strateginya guru BK itu memberikan link kayak UTBK tryout gratis yang mereka bisa menggunakan itu sewaktu-waktu supaya kalau ya kadang bimbel itu kan privilege ya kalau orang tua mampu ya, tapi kalau tidak kan sebenarnya akses informasi untuk tryout kan hanya sekali. Nah itulah yang menggunakan anak-anak untuk mencoba dia sebenarnya kemampuannya di mana. Jangan-jangan kadang-kadang itu yang terjadi begini, anak-anak itu pengennya di jurusan A di PTN A tapi hasil tryoutnya meskipun sudah berulang atau mungkin satu kali itu belum memenuhi, masih jauh dari target PTN yang dituju. Nah maka itulah yang strategi yang digunakan oleh guru kita untuk memantau secara berkala supaya mereka memahami bahwa sebenarnya gini loh, nah kamu itu enggak cukup hanya di sini, kamu harus menyiapkan misalkan selain DIP alternatif pilihannya atau menempuh jalur PTS yang ada beasiswa prestasinya misalkan ya, strategi seperti itu yang digunakan jadi supaya anak membuka wawasan aja, tidak melulu hanya melihat solusi itu di satu pintu aja. Jadi harus bisa mengarahkan anak-anak untuk alternatif solusinya seperti apa. Oke, terima kasih Bu Evi untuk observasinya. Nanti kita lanjutkan dengan observasi. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya untuk percakapan observasi. Nah, baiklah. Ya Bu Evi, terkait yang sebelumnya itu kan ada ini ya minat siswa gitu ya. Sepertinya saya melihat dari ekspresinya Bu Evi itu agak sedikit ada kendala itu, kalau gimana ya, apakah ada permasalahan yang dihadapi? Kalau kendala banyak mesti ada kendala terkait dengan karirnya anak-anak, terutama anak-anak yang tidak bersegera melakukan plannya
Yang paling kelihatan itu biasanya anak-anak yang mau mengambil kayak mode bintara. Itu benar karena apapun kalau di dasar, terutama yang ambil angkol dan lain-lain itu kan harus fisik ya, karena seringkali itu mereka hanya ingin hanya sampai di plan rencana tapi tidak eksekusi sama sekali. Latihan fisik pun tidak, terus kehadiran di sekolah juga tidak bagus. Dan arti itu sering alasan sakit misalnya. Nah itu kami sebagai guru itu melihatnya itu kendala sebenarnya. Bagaimana kita mensupport anak-anak itu untuk bukan hanya plannya yang dibuat, tapi ya ada eksekusinya, minimal latihan lah ibaratnya itu. Tapi tidak. Jadi kadang itu kami melihatnya gini, lah terus kamu ini kalau hanya sebuah rencana, padahal namanya tes fisik kan nggak mungkin sehari langsung lolos dan atau tryout yang tidak diupayakan sama sekali. Padahal ya sudah diberikan tulinya, itu kendala. Ya, nah dari kendala yang ada itu kita hari ini melakukan diskusi itu tujuannya kita nanti mencoba mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, tadi terkait dengan kendala yang disampaikan Bu Mevi, apa yang bisa Bu Mevi lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Biasanya secara pendekatan itu menggunakan kayak event kemarin itu ada event pengambilan unit dan supaya dihimbau kepada wali kelas, koordinasinya pasti dengan wali kelas untuk ngobrol ke orang tua terkait bahwa anak-anak itu punya rencana ini, ternyata dia melakukan ini, dan membawa orang tua untuk bisa mensupport untuk putra putrinya dan atau bisa didiskusikan atau konsultasi dengan OTK. Jadi BK siap ya Bu dengan datanya orang tua atau mungkin anak-anak yang ingin konsultasi ya itu di luar jam BK ya, di luar jam yang di masa kelas itu sih. Oke, luar biasa sekali, pelayanannya prima sekali. Ya Bu Mevi, untuk terkait kemampuannya anak-anak dari minat bakat tadi, kira-kira anak-anak itu ada di level berapa kalau dari 1 sampai 10? Kalau secara umum Ya, secara umum sebenarnya ya kira-kira 7. 7, berarti lumayan tinggi ya Bu ya. Ya. 7 itu secara umumnya. Secara umum 7. Sebenarnya kalau dulu sekali tidak bagus banget sebenarnya, dan melihatnya kok malah justru tengah-tengah. Nah, dari level 7 itu apakah bisa nantinya di akhir itu anak-anak bisa mencapai level 10? Secara umum bisa, tapi mungkin kalau dihitung persentase keseluruhan siswa itu tidak paling dari 100% ya, saya melihatnya ya 50% lah ya sampai di, karena 50%-nya lagi terkendala yaitu tadi komunikasi, support orang tua. Untuk meningkatkan itu dari level 7 tadi ke paling tidak ada peningkatan, kira-kira tindakan apa yang bisa dilakukan dari Mevi atau guru BK yang lain untuk mencapai? Pertama pasti memberikan bimbingan kelompok ulang. Jadi nanti bimbingan kelompok itu sudah dari pertama misalkan. Bimbingan kelompok itu kan nanti tercatat, dari yang tercatat itu masih ada yang progresnya bagus. Nah yang tidak progres bagusnya itu tadi ditandai. Biasanya kalau saya tak buka, data tandai itulah yang nanti akan mendapatkan bimbingan kelompok berulang. Jadi misalkan yang bagus tadi dapatnya 2 kali, misalkan. Nah yang ini bisa dapat 3 atau 4 kali. Tuh. Jadi caranya itu dengan menggunakan jabika pasti. Nah, dari rencana itu kira-kira kapan itu mau dilaksanakan? Itu setelah project. Setelah ya, karena kebetulan kan harusnya ini, tapi kan ini project nih. Ya, sebenarnya kemarin sudah terjadwal, ternyata tahu-tahu Senin itu project akan bimbingan. Oh ya sudah, berarti setelah ini agak terjeda ya. Jadi nanti mungkin sekitar 2 minggu lagi ya. Gitu ya. Nah nanti untuk ukuran keberhasilannya dari yang anak-anak ya, setidak-tidaknya mereka kalau yang misal kekurangan kendalanya adalah mereka tidak pernah mengambil latihan, setidak-tidaknya mereka punya plan latihan, punya
latihan fisik ya. Kalau yang terkait dengan kalau tadi tryout, setidak-tidaknya kita itu juga punya bukti bahwa dia mencoba tryout itu. Misalkan di kenalan umum aja misalkan, kan kalau saya itu biasanya akan jalan dulu sudah punya nyobanya yang apa aja. Perkenalan umum berapa list, mereka akan bilang sampai skornya. Jadi misalkan skornya itu ada di sini. Seperti itu lah, itu kan berarti sudah progres ya. Karena kan sebenarnya tryout itu banyak. Nah, mereka mencoba satu item saja atau sub item saja, itu bagi kami sudah progres. Kalau tidak ada peningkatan. Nah, untuk kendalanya apakah ada? Kendalanya kayaknya kalau secara selama ini yang terjadi ketebalan motivasi, seringkali mereka itu terkadang motivasinya susah. Kedua adalah terkait kayak prokrastinasi menunda pekerjaan, sehingga mereka tidak sempat. Kenapa ya? Karena banyak tugas selain yang untuk minat karirnya dia, entah tugas pelajaran misalkan, entah apa misalkan. Nah, itu yang sering terjadi itu Terus kira-kira waktu yang dibutuhkan itu berapa lama? Dari tadi project tadi ya, nah, itu nanti kira-kira berapa lama? Itu pasti sampai awal tahun sampai dengan pembuatan masuk ya cukup lama jadi ya nggak apa-apa, kita pantau terus ya. Nah, kemudian apakah ada solusinya untuk menghadapi kendala yang jurus terakhirnya itu biasanya komunikasi dengan orang tua sudah jurus kunci ya kita tidak bisa tapi orang tua juga orang tua dijual waktu untuk datang ke mereka atau mereka yang mengkomunikasikan orang tua kedua terkait siswa ini kemudian untuk itu bisa hidup bersama di sebuah bahwa dia memang membutuhkan untuk supaya hari-hari kemudiannya misalkan jamarannya sehingga dia lebih fokus ke karirnya khusus untuk lulusannya. Sebenarnya ada solusi tapi apa itu? Tapi kita belum pernah melaksanakan. Biasanya kerjasamanya malah justru sama mahasiswa. Kalau di beberapa sekolah swasta itu sudah melakukan. Jadi ya memang mudah, jadi tidak selesai ujian praktek sekolah itu mengundang itu untuk melakukan pembinaan tryout secara berkala. Jadi sekolah itu isinya ya ada itu. Tapi memang kalau di sekolah ini belum pernah dicoba itu karena ya itu tadi mungkin kendalanya. Kalau ya dia kan tentu tidak ada terkait solusinya sebenarnya sangat menarik. Solusi yang kedua ini ya, dengan adanya kerjasama dengan pihak luar, apakah Bu Mevri ingin mencoba merealisasikan itu? Ya kalau sebenarnya Bu Mevri dalam anggaran ya ini iya karena memang ada anak yang itu anak yang dengan motivasi belajar kan kalau seringkali ada yang mereka tidak butuh didorong dengan kata-kata, tapi langsung diberikan tugas, dieksekusi, kerjakan dulu atau motivasi untuk membuat dia kayak iya ya, aku masih di sini loh persiapan gua itu kalau dengan didatangkan dulu, terus kemudian kita kerjasama dengan uang, anak-anak tryout dengan misalnya kayak digital PHP ya, itu kan udah langsung ketahuan, itu kayak orang maksa belajar kan ibaratnya, itu kan lebih kelihatan kayaknya menyenangkan itu bisa. Ini Ibu untuk pendukungnya dari rencana yang tadi disampaikan bersama dengan pihak luar, Bu Mevri membutuhkan bantuan dukungan dari pihak mana ini? Oh ya jelas tentu pendana. Dari pendana. Biar kalau kita terkait itu berarti kurikulum ya terkait dengan kurikulum apakah mungkin bisa nggak sih kita membuat yang model seperti itu sehingga siswa yang tidak punya privilege untuk dipilih terus kemudian diharap motivasi orang itu dia mau tidak mau ya harus melakukan itu coba di sekolah aplikasi di sekolah dengan kerjasama dengan sekolah ya atau mungkin dengan komputer bisa misalkan secara budaya bisa kan siapa tahu ya kan mungkin kalau
partai besar gitu, kelompoknya besar, itu mungkin secara PBN lebih murah misalnya. Berarti ini untuk tindak lanjutnya tugas kehidupannya ya. Ya, betul. Kalau jadi pembicaraan kita tadi dari kendala yang ada, tapi mengharapkan ada solusi yang kedua tadi direalisasikan. Kayak di Kerjasama atau kolaborasi antara pihak luar dengan sekolah, dengan komite, dengan negara dan tentunya kepala sekolahnya. Betul, pasti. Semoga nanti bisa direalisasikan. Amin. Kami prestasi anak-anak semakin Meningkat ya. Dan jelas motivasi intrinsipnya juga meningkat. Ya, terima kasih Bu Bevi Sama-sama. dengan kami, dan nanti saya mau izin untuk masuk ke kelas ya. Silakan untuk melihat langsung ya. Nanti setelah itu kita ada pasca observasi. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk Bu Bevi. Sama-sama. Iya. Selamat pagi 12/9. Oke, kita ketemu lagi ya. Hari ini hari apa, Kak? Pastikan sebelum kita mulai layanan BK, layanan pasika, salah satu silakan mengambil inisiatif untuk memimpin doa pagi. Kayaknya kelas ini ada yang non muslim ya? Oke. Karena biasanya kalau doa itu yang sekarang gue pengennya dari yang non muslim. Silakan Christian. Pimpinnya secara nasional. Ya kan ada dua. Maka kita mulai pada ini kita berdoa menurut agama kita masing-masing supaya kita bisa belajar dengan lancar. Berdoa juga. Berdoa sekali. Oke, terima kasih. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sembilan. Bersarapan. Oke, karena seperti biasa kalau kita masuknya pagi berarti harus ada presensi. Nah, presensi itu nanti kalau berkaitan dengan literasi, silakan mengeluarkan HP. Kuotanya ada semua ya. Ya, kalau nggak ada tekniknya, karena presensinya sekalian dengan literasi. Karena ini layanan BK pengennya begitu, kalian literasinya mencari quotes atau kata mutiara yang menggambarkan kalian hari ini, atau setidaknya emosi yang menggambarkan kalian hari ini. Bisa Alexandra itu ya, sedang tidak bersemangat bu, misalkan boleh begitu saja. Jadi yang pendek-pendek itu jangan panjang. Oke. Dengan panggil presensi dari 36 Zahra Khairunisa Ramadanti, Dispen Profis. Oke, tadi saya sudah izin ya. Oke. Kemudian Saila Noviani Rudianto. Oke, silakan. Berseri-seri dan berbahagia selalu. Berseri-seri dan berbahagia selalu. Aku voice ya, rajin semangat bukan. Selanjutnya Sabita Paksa. Oke, semangat untuk hari ini. Raisa Rendra Nabil. Selanjutnya Radu Zikri. Oke. Selalu semangat untuk belajar. Lanjut Rada Mardati Larissa. Izin pada sekali mana? Oke, ada. Oke, izin. Pika Cuca. Ayo Cuca. Berbahagialah selalu. Dan berbahagia kamu apa sebenarnya? Sama. Oke, selanjutnya Nisrina Mufidah Aisyah. Semangat.
Selanjutnya Naufal Ardiansa. Semangat menjalani hidup. Oke, sip. Selanjutnya Najwa Maulia Ibrahim. Tetaplah ketemu. Selanjutnya Matias Rafindra. Jangan lupa berdoa. Kayaknya tadi sudah berdoa ya, berarti tepat. Selanjutnya Marcelo Bima Andika. Tetap semangat. Selanjutnya RR Fabian Satya Surya Nugraha Luis. Tidak berangkat. Kenapa? Tadi juga dari Pak Romes tidak ada keterangan. Apakah saya dulu? Oke, lanjut Immanuel Dewa. Semangat bahagia sehat. Semangat bahagia sehat. Oh, semangat sehat. Oke, selanjutnya Herta Daru Prames. Tetap semangat untuk belajar. Selanjutnya Dina Jacinda Dina. Bahagia dan semangat sehat. Selanjutnya Gani Fatih Ayasa. Semangat tanpa batas. Semangat tanpa batas. Galuh Atika Pradita. Selanjutnya Franciscus Saverius Mada Karimuna. Mada kayaknya juga termasuk sering sakit ya. Selanjutnya Farika Abela Harjanto. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Selanjutnya Farino Prasetyo. Selanjutnya Faiz Hana Kamila. Hidup itu pilihan jadi berbahagia. Hidup itu pilihan jadi berbahagia. Selanjutnya Fadil Sasongko Jati. Selanjutnya Esther Mikaela Yepta. Izin hari ini bagi hari bulan bahasa dan sosial. Selanjutnya Dio Febriano Anami. Jangan lupa olahraga. Jangan lupa olahraga. Oke. Selanjutnya Clementi Kayla Putri Minerva. Jadilah terang tanpa mematikan nafsu orang lain. Oke, itu. Selanjutnya Clara MNC Anatia Pupa. Teruslah mengambil peluang dan bersenang-senang. Oke. Selanjutnya Christian Aniseto. Agar jalan yang salah bisa memberikan kepada kita. Kadang jalan yang salah bisa membawa kita kepada lanjut Aziza Maharani Nesya Istri. Senyum itu ibadah. Lanjut lagi bapaknya Audi Rahmania Wahyu Haji. Teruslah berbuat hal positif. Lanjut Arya Faizal Edwin Maulana. Awali dengan bismillah. Lanjut Anggi Julio Katina. Tidak berangkat. Ini tidak berangkat pakai izin. Belum ada izin. Oh belum izin. Tapi mungkin bisa jadi. Lanjut Angelica Yanti Kurniawan. Tetap rendah hati. Kalau kamu dari mana toh? Anas Arif Nur Rahman. Bagi yang Islam jangan lupa sholat. Bagi yang Islam jangan lupa sholat. Yang Kristen jangan lupa ke gereja ya. Terakhir Alexandra Aurisia Widya Putri.
Dari itu mungkin saya Yudhis bismillah dan tawakal karena apa? Kelas dinas. Waktunya hampir di garis finish kurang berapa bulan lagi ya? 4 bulan lagi ya. Ya 4 bulan itu efektifnya. 5 bulan nanti kan tidak terlalu banyak. Coba ini kan masuk makanya kita ngomong terkait dengan PTN dan PTS. Dan yang terakhir itu kita ke Karangturi kemarin. Ini nanti rencananya tidak semua slide akan menjadi sajian. Kenapa? Karena terlalu banyak. Tapi kalau mau dibagi dua, kalian membutuhkan informasi itu. Bisa jadi 36 siswa mungkin 10-nya membutuhkan atau 20-nya membutuhkan, tapi 15-nya tidak, 10-nya tidak, maka tidak ada yang memiliki, hanya memiliki lebih sederhana. Kesepakatannya supaya nanti kalian ketika di-share di grup kelas itu bisa mempelajari sebelum dan mengambil inisiatif untuk melakukan konsultasi karena kelas ini ya itu sebenarnya hanya mempertajam apa yang ada di benak kalian. Oh kayaknya undi benar nggak sih undi? Oh kayaknya udimus benar nggak sih udimus? Misalkan seperti itu. Jadi nanti setelah dikasih info tambahan tentang cara masuk beberapa cara masuk PTN dan PTS, kita akan ketemu dengan kelompok yang sudah dibentuk. Yang jumlahnya kemarin per kelompok 6 orang ya. Jadi itu nanti yang melakukan bimbingan karir sesuai dengan kesepakatan kemarin. Jadi nanti setelah bimbingan karir, setelah paparan, mejanya akan mundurkan ke belakang sedikit ya. Jadi nanti pas bimbingan supaya kamu nggak bosan kayak biasanya gitu kan. Jadi nanti ya pakai kursi aja supaya lebih nyaman. Ini kan juga tidak ada teman-teman ada yang bisa digunakan. Gitu. Terus kemarin kayaknya kelas ini yang di situ faktori ada Christian sama siapa? Oh bertiga, berarti kan banyak. Christian tadi sudah ngirim doa, sudah kasih kuat. Coba Dewa, pengalamanmu kemarin ke PTS diundang oleh Unkatur apa Dewa? Tenang Bu, karena itu menjadi pengalaman baru. Berdiri coba nah. Saya sampaikan, ya kemarin pengalaman saya di sana mendapatkan informasi tentang adanya informasi Karangturi dan kami mendapatkan pengalaman baru dan dari Karangturi kita sudah diajak ke PTN kemarin itu pengalaman baru sekali Pak. Ya betul itu kalau pengalaman baru. Tapi coba kamu sebelahnya kemana? Jadi apal-apal berdiri. Apa sebenarnya feel yang kamu dapatkan ketika kamu kunjungan ke pabrik? Kan kemarin itu kunjungan ke pabriknya ke PT Marimas. Ya, kan. Ya betul. Coba apa feel yang kamu dapat? Ini yang pertama kali ya. Kamu yang juga. Ya menurut saya asik menyenangkan karena kemudian waktu yang kita minum saya sambil lihat proses pembuatan. Adakah pengalaman feel lain yang kamu rasakan? Christian, mau nambahin nggak? Kayaknya kan kemarin tertarik tuh kamu masuk Unkatur. Ya, Gimana Chris? kalian tuh tertarik karena ada Ada teman? ya, temennya tuh yang orang anaknya itu. Oh, karena ada alumninya. Ada yang pengurus juga malah. Oh gitu ya. Oke, terus? Terus saya tertarik juga karena sebelumnya saya mikir-mikir mau kuliah atau enggak, tidak tahu mau gimana. Jadi terus itu ya udah aku juga dulu. Mungkin nggak bisa 5 tahun lagi itu belajar di apa ya. Saya sebenarnya mampu masalahnya gitu, tapi bisa ngomong dari nol ke gelar. Iya. Kok menawa itu gila? Namanya kuliah itu ya mesti itu gila. Bahkan kita bisa menyelesaikan. Ya, Pak, kita harus yakin lah ibaratnya. Seperti kapan hari kemarin udah kasihkan PPT tentang beasiswa ya. Dan sudah bisa di kelas. Nah, sebenarnya informasi itu terlalu banyak. Kalau hanya sekedar
15 PPT itu masih minimalis. Hanya saja informasi itu harus kamu olah menjadi pengetahuan yang kamu buka. Sebenarnya kalau berbagi cuma bilang Ian sukses studi lanjut ke PTN dan PTS. Jadi kiatnya apa toh? Kan seperti kuasmu tadi, tetap semangat belajar, jangan lupa sholat. Itu kan juga termasuk kiat sebenarnya. Tetapi ketika misalnya kayak Christian, saya tidak yakin nanti kalau saya pergi sekolah lagi studi lanjut, saya sampai akhir. Berarti itu poinnya ada di pada informasi yang kamu terima sebenarnya beasiswa itu jalurnya sangat banyak. Karena menjadi pengelola beasiswa ini, jadi ingat kelas ini adalah kelas yang terbanyak mendapatkan beasiswa dari Beja. Itu salah satu, itu baru satu ya. Apalagi beasiswa yang kemarin kalau kamu buka, bukan yang pemerintah buka, itu sebenarnya sangat banyak. Hanya saja informasi itu kamu olah dibaca menjadi informasi ilmu pengetahuan yang akan kamu butuhkan. Oh, aku butuh informasi beasiswa A. Oh, aku butuh informasi sebenarnya tugasnya semua orang itu bisa studi lanjut ke PTN ataupun PTS. Yang penting kamu apa? Yang penting kamu apa? Kelihatan nggak kan? Gigit saja. Seperti kamu kalau di project kayak jadi mau PTN ataupun PTS itu sebenarnya kuncinya ada di kamu, bukan di guru. Bukan juga di gubernur. Kan di guru BK kelas 12 itu hanya 2 gubernur dan guru. Jadi kalau kamu mengolah informasi itu, maka inilah yang akan mendapatkan kamu. Nanti lanjut ke ini Bu Medis, setelah yang ada sedikit ya. PTN ataupun PTS itu sekarang sudah hampir sama, semua punya akreditasi A hampir rata-rata. Tetapi untuk membuat kamu berhasil, kuncinya ada di kamu. Sehingga kalau kamu memilih itu harus berdasarkan mapel minatmu dan atau nilai yang ada. Dan ketika kamu masuk di dalam prodi mau PTN atau PTS itu yang memang ketika kesulitan kamu akan selalu di situ, kamu akan berjuang di situ sampai batas akhir. Jadi sekarang sudah tidak ada misalkan selalu PTN itu unggul, itu tidak. Hanya saja bedanya jalur antara PTN dan PTS waktunya berbeda. Oke, sampai di sini adakah yang mau bertanya sebelum mengisi sampai ke bawah? Oke, sekarang. Apakah setelah lulus kita masih bisa jadi bulan daftar PTN PTS? Jawabannya pasti ada di soal timeline pendaftaran. Yang jelas PTN ada waktunya yang lebih pendek dibandingkan PTS. Ya, jadi kalau itu tuh merasa kamu semua pasti harus dapat. Tapi kalau PTS memang waktunya lebih panjang. Dan itu ya bisa saja. Tinggal kan yang ngatur waktu kan kamu sendiri. Sama seperti kamu kerjaan PR itu ya, mesti ada deadline-nya. Deadline-nya kapan? Nah, kami yang ngatur mau sistem kerja semalam atau dicicil. Itu Christian. Itu ya. Oke, kita masuk lagi ke pemisihan komunikasikan supaya waktu agak cepat ya. Prestasi akademik, kemudian strategi menghadapi ujian, portofolio. Nah, ini anak umum Christian ya. Ini beasiswa kemarin. Nah, ini jadi kenapa unik ya, karena kita dengan jadi supaya ini ininya
mandiri 1, kelima adalah mandiri 2. Nah, setiap kampus kayak tadi yang di atas kan ada jalur akademik. Akademik mesti kamu tahu jalurnya adalah apa. Termasuk salah satunya adalah yang di tengah ini jalur bibit unggul. Bibit unggul itu kan tesnya nggak banyak. Maka setiap kampus seperti UNIF itu punya waktu-waktu tersendiri, punya timeline tersendiri. Yang bareng itu hanya 2, jalur prestasi rapor dan jalur tes UTBK. Dan kalau tadi ada slide misalkan portofolio, maka portofolio itu yang ambilnya rata-rata adalah seni atau sentra tasik dan yang pakai portofolio. Mau kamu jalur prestasi atau tes itu mesti sudah terinfokan. Jadi 5 itu yang kamu harus membaca kekuatanmu. Kamu 5 itu kamu gunakan di mana kalau PTN? Yang tahu siapa kekuatannya? Kamu dan orang tua. Apakah orang tua kamu sampai di ini? Atau kan sampai 5 ini? Ini PTN ya. Kalau PTS belum lagi kedinasan. Tapi kalau kedinasan jelas tidak ada namanya jalur mandiri, jalur tidak ada kedinasan. Apol, akmil, bicara tidak ada. Ya sekali kamu tes kalau ya sudah. Ini yang mau masuk kedinasan siapa? Semacam bintara ada kan? Oke, bagus. Kalau kamu mau masuk kedinasan, persiapanmu apa misalkan? Fisik. Mulai dari kapan mempersiapkan fisik? Nah, tuh. Itu maksudnya bukan. Aku masuk kedinasan. Tujuan utama kamu mesti pokoknya kedinasan. Maka 2 tahun sebelum kelas 12 kamu sudah prepare fisik. Itu les atau mandiri? Mandiri. Itu oke, mau les mau mandiri ya sama kayak kamu misal mau masuk ke dan tes. Dari sini ini nanti slide ada semua yang sudah disajikan yang secara umum kayak misalkan INS, NES, kemudian yang agak jauh sedikit UGM, agak jauh lagi sedikit UI, yang jalurnya bisa kalian baca karena tahun kemarin kan kakak kelasmu ada 2 orang yang masuk melalui jalur bibit unggul, simak UI. Nah, maka itu bisa dipelajari. Itu ya, nanti yang dua cowok itu kamu bosan kan? Oke, jadi kita sepakati yang bimbingan karir kelompok mana dulu dari 1 sampai 9, dari 9 ke atas atau 1 ke 9. Gak ada jawaban terserah kayak diajak makan kemana terserah, mau terserah. Ayo kelompok dari 1, 2, 3 atau 9, 8, 7. Dari 9 ke 7. Dari 6. Kelompoknya hanya 1 sampai 6. Oh, hanya 1 sampai 6. Kalau hanya 1 sampai 6 mungkin mulai dari kelompok 3. Yang lain ini contohnya berbagi, tulisannya berbagi terlalu bagus. Ini dream board. Jadi misalkan berbagi bikin dream board, ini misalnya ada kerja, sekolah TBK, kursus, SNBP, kemudian ada UNIF. Dari situ itu di breakdown. Kamu dream boardmu jenisnya apa saja sih? Atau misalkan ada yang memilih kedinasan boleh. Atau kamu dream boardmu misalkan GPR boleh. Nah, GPR-nya itu tulis di bawahnya. Pastikan tulis nama atau nomor presensi supaya lebih tahu bahwa ketika kalian konseling karir dengan kelompok lebih tahu kok ternyata selama ini kan PMBA ya, oke. Contohnya seperti ini, mulai dari kelompok 3 silakan mempersiapkan diri untuk ambil konseling kelompok. Bimbingan kelompok. Nanti di belakang. Kok ini sudah kayaknya kita 38. Ayo kalau 3 masuk lah. Ini boleh digunakan ya. Ya sama seperti ayo kelompok 3 maju, anggotanya kelompok 3 sama saja.
Yang nomor 3 bikin dribblesnya nanti saja itu belakang ya. Satu orang setidaknya bisa menggunakan 4 sampai 5 sih. Kelihatannya sih mobil kita saja. Ayo nomor 3 mana? Bilangnya kan 6. Sudah dapat? Bisa? Kalau bisa lagi boleh kamu buka.
Sudah dibuat? Di proses. Bisa lunes buka pakai dan lapor. Kira-kira nggak usah sertifikat nggak apa-apa, itu ambil. Banyak baru kok nggak yakin. Bisa kan lunes kalau ada sendiri ya, masuk lunes. Nah kira-kira kalau boleh jalur rapor tapi tidak pakai sertifikat ataupun ya yang penting kan bayar ya modelnya itu memang atau ya bilangku ya terus baca Tapi masih mau saya masih mau berarti orang tua sudah dilakukan sampai jalur sertifikat apa untuk dilanjut hukum lagi. Aku tadi hukum ya sama ekonomi. Ini ada Fadil Gebir dari 5 tadi jalur itu orang tua support sampai mana? Sampai mana? Berarti sama ya. Karena kenapa kok belum tanyanya supportnya sampai mana? Karena yang punya orang tua mensupport sampai pada diri itu namanya privilege. Karena itu mahal. Tapi di sini ada banyak sampai ketika kamu punya privilege itu kamu nggak seperti siapa kayak tadi buku kayaknya itu jangan kayaknya gitu loh. Kenapa begitu? Karena kalau sekarang kenapa dibuat kayak kenapa ya kan kalau kamu tidak tahu selesai ya terus tiba-tiba kamu enaknya selain hukum apa ya kalau pas di sini masih ada yang ngomong bukannya dan kalau kamu pas di rumah kira-kira sih nggak bisa diskusi siapa itu pasti jadi pastikan ketika kalian mengajukan perencanaan bisa ini jalur ya yang punya jalur privilege ya sampai punya tingkat 5 kamu kayak ibarat teknik di sana kan iso Pak Gojek iso Pak BRT iso Pak Gojek iso ya toh bahkan Pak pesawat juga iso ya kan gitu loh yang punya banyak persiapannya maka itu yang harus kamu persiapkan kalau hukum apa itu hukum itu kalau salah kalau aku ambil hukum atau ambil ekonomi sama seperti tadi itu setidaknya harus dikomunikasikan jangan terbiasa mengkomunikasikan lebih biasa kualitas jenis itu sama kayak kamu begitu pasti dicegah ini yang 4 yang tadi kan enggak udah tapi udah karena mungkin dia waktu itu enggak kemarin itu waktu dibagi ke PPT ada travel gratis sudah ada kayaknya belum dibentuk kalau misalkan kalian nggak les sebenarnya tidak masalah tapi siapa Levati disedep sih soalnya dia gebiar loh karena kayak gebiar kan ya nggak bisa tuh masa kan di repot kecuali tadi orang tanya ngomong gebiar kayaknya dari wajah kalian itu belum pernah ada yang mencoba ya baru dibuka ya travelnya ya itu ya jadi kamu nggak les link yang dulu dikasih kalau kalian belajar apalagi ya bisa sampai privilege dari orang tua karena saya juga tidak
ada yang daftar tryout udah gratis. Yang kemarin bagus ya. Apalagi bayar komisinya 50.000 ya. Padahal daftar kuota loh. Untuk apa? Apa berbagi itu tidak bisa baca, tidak bisa pembaca. Yang bisa itu tuh ya, jadi misalnya kamu yang masih pengen nanti operasi di Solo adalah kita juga sama. Jadi tidak kasih bikin tren. Oke, itu ya. Jadi pastinya kita kalau hadir pesannya satu. So aku yang itu orang tahu sih. Kenapa ya? Karena selain itu buku kepikiran apa lagi? Lain itu apa? Bapakmu nyuruhnya ke kafe. Kalau versi kafe selatan Ya nggak apa-apa. Namanya juga orang tua. Di sini Bu orang tua kan dia mesti menyarankan misal harus kayak gini gimana. Nah, alasan kamu tahu nggak alasan papamu bisa kok disuruh di kafe atau apa sih ke lautan? kalau di kafe kebetulan kan saya suka di Solo apa itu dari SMP di kafe Kalau lautan maka betul itu ya. Berarti kan kalian itu aja. Padahal waktu itu sebenarnya bisa kayak kalau kalian main di rumah kenapa kok kamu jadi oke ya kan tadi sama kayak kalau bapak punya di kafe kalau di kafe karena alasannya betul bukan karena orang tua bukan tapi yang tahu tapi yang pasti jadi kalau siapa nanti itu di perdana nah kalau orang tua kalau dari sini tapi yang kelar yang bisa mengendalikan itu ya oke ya sudah kalau begitu berarti sekarang giliran terima kasih ya sama-sama kelompok 3 Nina kelompok 4 silakan kelompok 4 kita berada di jam berapa ya? 11.30 11.30 kita ada hari Sabtu
tahun? 5. Yang punya privilege sampai sekarang. Karena mau yang berpikir sampai hari ini karena orang tua makanya kasih kalau dia gitu ya. Oke, jadi ini konsolnya oke di ayo sudah, sepertinya waktunya sudah di penghujung, nanti kita sambung lagi Jumat depan. Frame untuk konsolnya dilanjutkan minggu depannya. Terus pastikan kalau soal remote berarti harus dapat perintah ya. Nanti tugasnya sekretaris kelas, auditnya terbuka, auditnya auditasi. Sekretarisnya siapa? Nah, sudah ada di grup kan? Belum. Nah, kan dari kemarin karena grup BA ini informasinya kan longkang ya, lama, mungkin bisa jadi kalian akan jenuh nge-share. Makanya kenapa kemudian meminta tidak hanya pengurus kelas yang memasukkan, maka kemarin jadikan admin. Kalau kamu merasa oh ini nanti ini bisa diamanai untuk pemberian informasi, ya masukkan aja ke guru itu. Kenapa? Karena nanti informasi terkait kelas 12 itu sampai kalian lulus. Jadi jangan sampai nanti karena kamu merasa sudah dapat perguruan tinggi, terus ada info dan kamu infokan dikasih atau tidak ya. Gitu. Jadi siapapun yang bersedia menjadi admin untuk meneruskan informasi sampai setelah lulus terkait entah itu beasiswa, terkait misalnya ada jalur rapor baru, kayak kemarin yang lulus dan sudah di-share di kelas, jalur rapor tahap pertama, kemudian tell you jalur rapor tahap pertama juga. Belum. Oh kalau sudah ya sudah. Jadi intinya dulu ya, pengurus kelas boleh memasukkan. Kenapa? Karena informasi ini akan sangat lama. Nah, mungkin kamu sudah tutup, tapi ketemu belum kamu masih tutup. Jadi untuk share informasi yang tidak. Oke, kita bersiap ulang. Itu nanti bimbelnya dikumpulkan sekretaris sebagai mengumpulkan sertifikat. Sudah Pak? Sekarang nanti yang beragama Islam silakan pimpin doa untuk menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Apa silakan nanti. Oke, terima kasih. Selamat berjuang. Pastikan sampean pastikan sampai semuanya dulu kita. Pastikan kalian sampai garis titik di bawah atas pikiran. Pastikan sampai garis finish. Tetap semangat. Terima kasih. Kita ketemu lagi kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Dini Fitara Haid Agustina Wijaya, CGP Angkatan 11 kelas 596. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Pevita Wah dari SMA Negeri 9 Semarang. Assalamualaikum Bu Bevi. Waalaikumsalam Bu Dini. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Devi, hari ini kita percakapan untuk yang pasca observasi ya, karena kemarin kita sudah melakukannya transisi. Bu Devi Geser sedikit ya. Bu Devi kemarin belajarnya bagaimana dari refleksinya Bu Devi? Kalau dari refleksi pembelajaran kemarin, alhamdulillah itu responnya anak-anak sejauh ini baik. Kemudian
hanya saja ada beberapa catatan ya kalau kemarin itu ada anak-anak yang ternyata ada satu yang dia memang tidak berencana untuk melanjutkan studi, dan kemarin itu bikinnya kayak apa namanya dream board ya, itu namanya. Terus ada anak yang satu memang sudah dari awal mengatakan dia akan menekuni gap year, menekuni olahraga itu saja. Yang selebihnya anak-anak sudah tahu, sudah paham bahwa oh ini loh aku mau melanjutkan ke mana karirnya, melanjutkan pendidikan ke apa, itu mereka itu sedikit yang tidak paham kalau mereka nggak kepingin apa-apa itu sudah tidak ada. Itu refleksi. Jadi ya, kalau dari aspek pengembangan yang kemarin juga disampaikan itu kan ada 4 aspek, yaitu ada kompetensi peserta didik, kemudian mengetahui pilihan universitas yang dituju ataupun mungkin pekerjaan yang akan ditujunya, kemudian dukungan dari orang tua dan langkah-langkah yang dilakukan oleh peserta didik tahapannya. Dari aktivitas yang kemarin itu apakah sudah terlihat dari anak-anak? Sudah terlihat semua. Yang belum dari itu apa ya, yang belum terlihat itu kalau dukungan orang tua pasti mereka yakin dia didukung. Hanya saja soal dukungan pasti tidaknya, misal kayak 5 langkah waktu itu kan ada 5 langkah itu 5 mereka tuh dapat privilege sampai berapa sih sebenarnya dari pendidikan lanjutan itu. Dari 2 kelompok yang sudah bimbingan karir itu kemarin itu semuanya hampir rata-rata memastikan itu hanya di 3 langkah. Kalau yang sampai 5 langkah itu hanya sedikit karena itu kan biayanya memang mahal ya. Jadi mereka hanya mengira-ngira, tidak bertanya langsung ke orang tua apakah orang tua ini mencoba sampai apa sih, apakah sampai 5 langkah di jalur mandiri 2 misalnya. Beberapa itu yang belum sampai dikomunikasikan. Tapi kalau yang sudah yang lain-lain sudah sudah dikomunikasikan, anak-anak juga sudah tahu. Yang itu hanya saja memang anak-anak itu tidak menentukan banyaknya pilihan. Jadi rata-rata persiswa itu 2 bimbingan karirnya. Mereka tidak menyiapkan 3 ataupun 4. Jadi misalkan kayak kemarin ada contoh buku psikologi, ya sudah di situ saja misalkan gitu. Yang lain belum tahu gitu. Tapi minimal kalau bagi kami kayak saya itu mereka sudah tahu dulu gitu. Oh ya ternyata aku mau ambil teknik gitu, oh mau ambil hukum nih misalnya gitu, mau pekerja nih, nah gitu sih mereka tahu. Dan untuk yang kemarin yang di aktivitas pengembangannya itu kemarin melakukan langkah apa sih? Langkahnya kemarin itu bimbingannya adalah selanjutnya itu mereka mematangkan nilai secara spesifik. Yang belum kan itu, karena kan mereka baru secara umum baru tahu bahwa oh aku itu di kelas ini mapel minatnya ini misalkan begitu. Tapi mereka belum betul-betul membuat database bahwa kalau misalnya tanya satu sebenarnya nilainya berapa sih di mapel kelas ini, belum tahu gitu. Jadi misalkan mereka tidak membuat rekap data semester 1 sampai semester 4 itu memang tidak dilakukan secara spesifik ya karena masih awal, sehingga mereka merasa masih membayangkan ya kan belum keluar nilainya semester 5, ya nggak usah menunggu semester 5. Nah itu yang belum itu. Jadi langkah selanjutnya yang kami lakukan kalau di kelas 12 itu ya membuat anak-anak membuat database nilainya. Setelah itu menambahkan tujuannya, kayak misalnya dari 2, dari 3, setidaknya sampai 5. Karena itu persiapan. Itu untuk tadi yang database nilai itu mereka buat sendiri atau harus dari tim? Oh kalau database nilai itu mereka harus mandiri melakukannya Bu Dini, karena kan kalau sebenarnya BK punya ya pasti ada kurikulum punya rekan nilai, BK itu juga punya rekan nilai, juga punya ranking. Tetapi kalau mereka tidak biasa mempelajari database-nya sendiri, karena tidak mempelajari kekuatannya sendiri, mereka nanti nggak aware sama apa yang mau dilakukan. Itu sehingga kalau saya lebih memilih prosedurnya diberitahu bahwa SOP-nya kalau kamu mau memetakan nilai itu, memetakan kamu, ya lakukan ketemu wali kelas, izin untuk pinjam rapor. Nah rapor itu nanti lah, kan pasti rapor lebih valid ya datanya. Nah mereka akan nilai dari kelas 10, kelas 11. Nah nanti barulah setelah
Desember itu baru bisa di kelas 12 semester 5. Jadi mereka memang harus mandiri memetakan datanya sendiri. Meskipun ya murid-murid pasti punya, wali kelas pasti juga punya, BK apalagi pasti punya. Gitu. Ya, tapi kan tujuannya bukan itu sebenarnya. Itu. Mereka mandiri tapi tetap ada pendampingan. Iya, jadi nanti mereka bisa mengecekkan karena kan nanti ibu saya kok punya nilai saya ini misalnya nanti tinggal di project, oh iya ternyata ini ya betul betul nilainya per mapel ini, terus kemudian rata-ratanya ini per mapel minat termasuk keseluruhan rata-rata per seluruh mapel misalnya kayak gitu, itu bisa dicek ke BK. Kemudian kalau dari pengajaran yang dilakukan Mevi kemarin itu apakah ada bagaimana nih Bu Mevi yang merasa ada kelebihannya dari proses Kelebihan yang maksudnya yang di gimana? kelas kemarin dari Kalau- pembelajaran Kalau kelebihan kemarin itu begini, karena kebetulan pas kita masuk kelas 12 kemarin ya, mereka setelah melakukan kunjungan ke industri. Oh, Nah, kalau sebelumnya kan nggak pernah tuh, kan memang kebetulan semester ini itu undangannya ada istimewanya, sehingga kelas itu akhirnya ada pencerahan baru, kelebihannya itu di situ, sehingga mereka tidak melulu melihat pemahaman terkait PPT yang saya sajikan. Tadi kan mereka berkunjung langsung, makanya kemarin itu langsung tak sajikan juga ketika oh ini loh hasil kunjungannya ke industri ini, meskipun ya itu baru ke satu industri ya, baru ke Food misalkan, tapi kan mereka setidaknya itu ada oh iya ya Bu, ternyata feel saya itu kalau kunjungan ke industri itu seperti ini ya, kayaknya kelebihannya itu di situ dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, ini sebelumnya belum ada gambaran. ya betul, mereka hanya tahu kita memberikan wawasan, mereka browsing misalkan, terus itu pun juga browsingnya pasti juga tidak mendalam, sehingga kan nggak betul-betul tahu. Beda kalau kita berunjuk kata, terus yang mereka kayak semacam refleksi, atau kalau saya bilangnya ayo coba diseminasi, kamu ceritakan pengalaman kemarin bagaimana rasanya, nah itu kan betul. Ada ini motivasi. Nah, itu ada gitu ya. Atau justru mereka yang kayak kemarin itu kayak Christian lah, yang dia kan secara ini juga ada beasiswa, tapi kan dia motivasinya aku nggak kayak itu nggak bisa dilanjut. Tapi begitu dia masuk siswa yang terpilih industri, kan terus terbuka pikirannya, oh iya ternyata aku bisa ya melanjutkan itu, oh ternyata beasiswa seperti itu bisa ya aku gunakan, nah kayak gitu kan ini ya ternyata mengopen mindedkan dia gitu. Itu tadi dari kelebihannya ya Bu. Ya. Karena ada yang mau ditingkatkan lagi untuk proses pembelajarannya. Kalau ditingkatkan lagi, rencananya kita akan membuat program seperti yang kemarin itu berulang. Jadi supaya tidak hanya dirasakan oleh sekitar 50 siswa saja, kan karena satu angkatan 300 ya, ini kalau saya ngerti ya, satu angkatan kan kita banyak tuh 396 kan. Kalau 50 itu kan belum mewakili secara keseluruhan, bahkan seperempat aja belum ya kayaknya. Nah, sedangkan anak-anak itu butuh banyak pengalaman demikian, jadi kita melakukan program itu insya Allah nanti itu akan merata satu angkatan. Itu untuk rencana tidak lanjut. Iya. Kemarin dulu kalau untuk mewujudkan itu butuh support dari mana saja. Kalau support itu dari sekolah pasti itu ya, dari sekolah seluruh sekolah ya, seperti bapak sekolah, stakeholder sekolah itu pasti membutuhkan. Kemudian dengan mitra selama ini kan mereka itu pasti mitranya adalah mitra di luar itu kan ya PTS-nya, kemudian PTS-nya, nah, sementara ini kita ambil PTS-nya itu kayak sama Nisula Mahisin yang responden. Itu berarti dari yang kemarin di ini ya minat karetnya peserta didik itu tujuannya sudah dicapai. Tujuannya adalah supaya mereka menjadi student banking itu kan ketika kelas 12 itu matang itu berarti matang untuk anak SMA ya, jadi matang itu dia bisa mengelola emosinya, termasuk itu ada disebut. Jadi harapannya ya mereka tahu tujuan akhir setelah
kalau untuk membantu anak-anak itu, untuk support dari orang tua, memperoleh support dari orang tua, saya akan target tertentu yang ingin targetnya sementara ini bisa mengadakan pertemuan di semester ini ya. Tapi kan itu sudah terlaksana. Bulan apa kemarin juga kita sudah komunikasi dengan orang tua terkait dengan bahwa ada sisi-sisi yang orang tua tidak tahu, misalnya dia tidak mampu secara ekonomi, tapi sisi ini loh yang orang tua harus support, yang harus diurus ini loh, yang harus diupayakan ini loh, supaya itu bisa nantinya sesuai dengan keinginan anak ya, keinginan orang tua itu. Jadi bulan apa kalau saya lupa ya Bu. September ya, September itu sudah kita lakukan. Ini terkait tadi yang support dari orang tua, kemudian untuk mencapai tujuannya peserta didik. Kira-kira dari langkah-langkahnya itu apakah sudah di anak-anak sudah tahu langkahnya? Kalau anak-anak hampir sebagian sudah tahu, tapi kalau secara teori, tapi kalau secara teknis masih butuh ya sama kayak tadi misalkan aku mau kesini loh Bu, mau ini gitu. Yang apa yang sudah kamu lakukan gitu misalkan. Oh yang belum dibayar kayaknya biasa ya. Misal mau loh Bu. Tapi apa yang sudah kamu persiapkan? Oh itu tuh latihan fisik misalkan gitu. Oh kalau les sebenarnya itu gitu. Atau yang orang anak-anak yang secara ekonomi dia punya anak dua, itu mereka tidak berupaya tahu harus latihan fisik, tapi tidak berupaya untuk melakukan itu secara rutin. Nah itu jadi butuh dipahamkan gitu. Tidak bisa kamu hanya sekali dua kali, sama seperti orang belajar. Kamu belajar aja di sini 3 tahun bukan lulus. Nah, maka langkahnya untuk sampai kepada kamu ingin menjadi bintara misalnya, dia itu tidak bisa kalau kamu nggak les terus, kamu hanya latihan sekali 2 kali. Nah itu yang butuh dibimbing. Anak-anak butuh kita face to face, butuh ngobrol lebih dalam, dan itu seringkali tidak bisa sekali 2 kali. Jadi kalau sekali itu lewat nanti rata-rata begitu. Untuk ukuran keberhasilannya Bu, kalau ukuran keberhasilannya pasti pada saat mereka sudah sesuai dengan reportnya. Jadi misalnya saya ambil latihan, ambil les, kemudian saya mengerjakan rekod, misalnya seperti itu. Atau kemudian saya punya database kekuatan saya. Nah itu kalau ukurnya kalau saya. Jadi ketika anak-anak sudah punya betul seperti itu, oh iya ternyata aku punya, oh ternyata kekuatan saya di sini loh Bu. Keinginan saya ini, oh saya harus jadi sini karena ternyata nilai saya di sini. Nah itu sudah termasuk hasil itu bagi saya. Karena kan kita belum sampai ke dia keterima di mana kan gitu. Itu bonus deh kayaknya. Bonus kayak terima di negeri. Nah misalkan atau misalkan ya semacam orang belajar, bonusnya ranking lah, segitulah intinya itu. Kalau saya melihatnya sebagai BPK ya bisa sekali. Ya untuk waktunya Bu, kira-kira tindak lanjutnya mau dilaksanakan dari pembelajaran. Kalau dari pembelajaran kemarin kita berencana ya, karena ini tadi termasuk ke faktori juga ya, itu kalau tidak Desember berarti kemudian saya yang dirasakan Bu Evi pada saat saya mengobservasi itu nanti telah disampaikan, tapi di sini saya menyampaikan itu untuk observasi saya di kelas kemarin. Oke, nah kayaknya itu yang saya butuhkan deh, masukan dari orang lain ya. Kadang kan kita kayaknya mau percaya diri, kayak udah sampai orang tahu nggak juga orang lain kan gitu. Ini dari secara keseluruhan itu untuk belajar juga ini sangat menarik dan bisa meningkatkan motivasi peserta didik saya, karena menginspirasi sekali untuk kompetensi peserta didik. Itu kemarin saya melihat Bu Evi itu pada kegiatan anak-anak bulan Dream di dalam
board itu kan anak-anak menuliskan sendiri. Ya, Saya betul. biasanya di rumah saya mau bekerja karirnya seperti apa sebelumnya. Itu yang saya lihat dari untuk identifikasi kompetensi ibu tadi. Ya, betul. Kekuatannya di mana nih? Untuk kemudian di pilihannya juga terkait dengan pilihan yang akan dipilih anak-anak setelah lulus, gimana ada pilihan habis ini apa yang kalian lakukan? Kan ada yang sebagian untuk melanjutkan pendidikan, ada yang bekerja, atau mungkin gap year dulu. Ya. Itu kemarin saya melihat di pimpinan kelompok yang anak masih. Oh iya, pas kelompok 3 ya, kelompok 3. Ya, itu jadi masing-masing memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan. Kemudian kalau untuk dukungan orang tua itu kemarin Bu Bevi juga sempat menanyakan gimana sampai berapa preferensi nih Oh yang iya, diterima anak-anak dari orang tua. apakah Ada 5 atau 3, 2, 1 itu banyak sekali. Kemudian untuk yang langkah yang akan dilakukan misalnya kemarin selain dari report yang dibuat itu juga sepertinya Bu Bevi menanyakan yang dilakukan apa? Ada les kah? Ataupun ada reor kah? Ini pada saat pembelajaran itu Bu Bevi bisa memberikan motivasi dan juga materi tentang memilih pendidikan studi lanjut. Selain itu juga kemarin ada fasilitas-fasilitas yang dapat diperoleh dari orang tua yang tadi privilege itu. Kemudian Bu Bevi juga sudah menginformasikan mengenai jalur seleksi masuk universitas. Oh iya, ya, Baik yang PTN maupun PTS itu kan ada beberapa pilihan yang bisa diambil. Kemudian juga memberikan kesempatan anak untuk memulai report yang mengetahui kekuatannya diri. Kemudian di sini seperti yang saya salut itu ini memberikan pendampingan baik kelompok maupun individu untuk konsultasi dalam menentukan pilihan pendidikan lanjut maupun pilihan karir. Maka kemarin sebenarnya saya sempat mendengar itu kalau Bu Bevi siap mengeluarkan waktu di luar jam kerjanya. oh iya. Pilihannya ini yang sebenarnya saya juga belum bisa. Ya soalnya karena BK ya. Karena BK. Kalau kelompok itu kayaknya kan ada anak-anak yang ekstrovert. Tapi kalau introvert kan mereka kan nggak keluar suaranya. Kalau pas kelompok sekalipun, apalagi klasikal, Pak itu sudah pasti mereka nggak ini. Mereka nanti ya Bu, saya ke BK aja gitu. Ya, karena ya memang tipikal anaknya introvert. Sehingga memang dulu ya meluangkan waktu udah mau memang fungsinya ya. Lebih banyak yang introvert atau extrovert? Sebenarnya anak-anak itu kalau dibiasakan ya introvert itu sebenarnya bisa dengan kelompok hanya saja kan karena ini tidak apa ya baru ada itu karena diburu-buru merdeka sehingga anak-anak itu betul membiasakan diri. Nanti kalau udah dibiasakan ya sebenarnya bisa aja setiap orang itu tidak perlu individu terus-menerus ya memang harusnya begitu supaya apa semua melayani semua maksimal karena pasti nanti ada sedikit kekurangan di sana sini tapi karena ini berjalan tahun ya belum semua dampaknya positif tapi belum semua merata gitu dampaknya. Jadi kalau misalnya satu angkatan 396 itu individualnya hampir rata-rata ada setengahnya hampir rata-rata ada setengahnya atau 10%-nya mengabaikan karena benar-benar nggak ada biasa gitu loh nggak gitu ya agak sudah ya karena lama itu kan hampir setiap minggu sudah selesai makan dulu. Jadi untuk apakah ada hal yang ingin diperbaharui dari konsep kita? Ini dari secara kepemimpinan
tidak hanya ada di kita ya, kebijakan itu kan kadang juga dianalisa karena itu sebenarnya kayak kita tunjukkan filtrik gitu modelnya itu sebenarnya sangat bermanfaat karena sebenarnya saya tidak menggunakan tapi itu tidak saya kebijakan dari saya karena itu kayak guna itu yang kakak sebenarnya sudah menjadi agenda kita secara anak tapi karena dari tadi sampai sekarang sepertinya kendalanya bukan di sekolah tapi kendalanya salah satunya adalah sampai sekarang belum terlaksana. Berarti mungkin bisa dikonsultasikan bisa dilaksanakan Kayak itu di prioritas tahun depan. ya. Kita bisa Oke, mungkin sepertinya sudah sesi pasca observasi. Jadi saya ingin menanyakan yang terakhir. Kita sudah melaksanakan coaching dari mulai praktik, kemudian kemarin sempat di kelas ada dokumentasi. Sekarang untuk pasca observasi, apa yang Bu Mevi rasakan pada saat kita melakukan coaching? Ya happy ya, itu jelas happy, senang aja, welcome saja karena itu tadi kita itu memang untuk teman sebaya untuk saling mengisi karena prosesnya begitu meskipun mungkin kelihatannya tidak relate ya tapi bagi ya karena kita satu sekolah itu kalau guru pengajaran itu kan itu juga tetap butuh masukan dari orang lain apakah program kita efektif, apakah pembelajaran kita tidak efektif, apakah kurang, apakah ada ide. Jadi yang saya rasakan ketika begini coaching itu dari awal sampai ini ke pasca saya rasa itu baik gitu baik untuk kedepannya kalau itu dilakukan sehingga kita dari kita sendiri yang akan mengajar itu lebih terbuka terhadap masukan orang lain. Kalau saya sih melihatnya itu ya Bu. Jadi ya dengan senang hati saja, oke saja. Terima kasih untuk Bu Mevi selalu support. Saya juga insya Allah akan siap untuk support anak-anak Terima kasih. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya, berbaginya dan segala informasi baru yang saya dapatkan dari Bu Mevi terkait dengan minat karir ataupun pilihan strategi dalam menentukan apa namanya langkah selanjutnya setelah lulus. Sama-sama, terima kasih juga sudah berbagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya saya bisa bersama ini dan juga ini. Sebelumnya saya sapa dulu. Oke, Jadi bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah deg-degan tapi luar biasa. Gitu ya, tetap luar biasa ya, sehat dari Bu Mevi. Alhamdulillah, salam kenal. Ya, Saya PP-nya Bu Juni yang memang harus tugasnya memang saya harus melihat atau memberikan umpan balik pada kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengapresiasi apa yang telah Bu Juni dan Bu Mevi hari ini sampaikan. Kegiatan pasca observasi supervisi akademik berjalan dengan baik dan lancar. Saya melihat ini Bu Mevi ini cocok sekali harus menjadi guru penggerak ya. Iya, nanti di angkatan berikutnya. Karena saya lihat ini kok enjoy, santai dan senang-senang saja kalau saya di observasi gitu. Artinya kan memang sudah siap ya. Ini serial saya. Oh gitu ya. Ya, saya izin untuk menanggapi Ya, silakan. Bu Jini untuk kegiatan hari ini saya rasa berjalan dengan sukses ya. Semua tanggapan sudah dilalui, sudah ditanyakan oleh Bu Mevi dengan baik karena saya lihat tadi Bu Jini juga menata dengan baik Bu Mevi sehingga Bu Mevi ini tidak terlihat tegang, jadi sudah mengalir gitu ya, tidak kayak seperti air mengalir saja pertanyaan bisa dijawab semua dengan baik. Tadi saya senang karena awal tadi Bu Jini
hanya refleksi ya, kita refleksi karena itu penting untuk kita sebagai seorang guru merefleksikan diri kita. Kemudian tak kalah penting tadi Bu Dini juga menyampaikan aspek pengembangan. Nah ini bagus sekali karena supaya kita bisa jadi guru itu bisa berkembang terus, tidak berhenti di situ saja. Itu juga menarik bagi saya Bu Dini. Kemudian tadi juga melihat aspek yang belum apa ya. Nah ini berarti kan bisa flashback ya, kekurangan saya apa. Nah, selain itu tadi juga Bu Dini menyampaikan kan tidak berhenti di situ aja ya. Kemudian tadi juga menanyakan nilai-nilai itu juga karena bisa mengetahui kesan dan upgrade-nya kegiatan kemarin untuk observasi. Kemudian tadi saya juga mencatat bagaimana kelebihan. Ya, bisa mengapresiasi diri sendiri kan kelebihannya apa seperti itu ya. Tadi juga sudah disampaikan secara jelas banget ya. Sesampainya ya. Kemudian tadi juga apa yang perlu ditingkatkan lagi. Nah berarti kan selain melihat kelebihan juga harus melihat kekurangan diri sendiri. Berarti kan meningkatkan apa gitu. Terus yang tak kalah penting tadi yang menarik bagi saya itu tidak aja apa yang baiknya karena itu berarti kan seru gitu ya percakapan hari ini ya. Kemudian tadi tujuan juga ditanyakan ke anak-anak khususnya ya. Kemudian targetnya itu komplit jerit bagi saya ya, target juga. Jadi ini semacam diagnosa dokternya harus komplit ini ya. Kemudian ini ada ukuran keberhasilan. Nah ini berarti kan bisa untuk mengukur diri kita sendiri ya, ukuran keberhasilan. Kemudian tadi menarik juga waktunya kapan nanti itu. Tadi kan sampai Desember. Nah kita kan tidak berhenti di sini, tapi nanti akan berkelanjutan di Desember ya. Kemudian yang menarik bagi saya berbeda dengan JGP lain, ini ada poin plus bagi saya yaitu Bu Dini memberikan umpan balik setelah selesai kegiatan pasca. Bu Dini memberikan umpan balik kepada Bu Mevi dan Bu Mevi juga bisa menerima, artinya kan bisa untuk cerminan diri kita. Ini jarang sekali JGP menanyakan atau menyampaikan umpan balik setelah kegiatan pasca observasi selesai. Lagi ini minta sampel ya, jadi kan bahasa Jepang, Bu Mevi, jauh banget, tapi ternyata kok sepertinya bisa nyambung ya, bisa nyambung ya. Lagi motivasi anak ya Bu Mevi, ini penting sekali ya. Mungkin itu dari saya. Selamat Bu Dini berhasil melakukan pasca observasi hari ini. Kemudian harapan saya tadi sesuai apa yang disampaikan sama Bu Mevi, semoga menjadi anak-anak menjadi struktur dari ya. Kalau juga nanti itu pastinya pembelajarannya harus bisa tadi. Jadi semoga nanti menjadi sukses, lancar sekalian dengan kesehatan. Dan mungkin itu saja cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya atau perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Gitu aja. Terima kasih ya. Sebenarnya ada alasan khusus saya masih itu. Oh gitu. Iya. Iya, alasannya itu selain meskipun saya lintas fakultas Bu Mevi itu sebenarnya anak-anak sering cerita. Saya kalau saya habis ini harusnya pilih kemana ya? Jadi dari situ saya sebenarnya juga ingin belajar. Bagaimana saya juga bisa memberikan istilahnya anak-anak, kayaknya ini harusnya kamu seperti ini kalau dari Bu Mevi kan infonya lebih jelas. Nah, saya juga bisa belajar dari sini melengkapi ya. Iya betul. Jadi meskipun saya belum makhluk, ketika anak ada yang merasa nyamannya sama sensi nih, mau cerita sama sensi. Nah kadang kan ada anak yang seperti itu. Jadi saya juga harus tahu informasinya untuk tentang apa namanya yang harus mereka lakukan seperti apa. Itu sebenarnya alasannya Bu. Saya juga bisa belajar. Sama-sama belajar, sama-sama berbagi informasi. Iya, kolaborasi ya. Pokoknya semangat ya. Demikian tadi percakapan pasca observasi saya dengan Bu Mevi dari BK dan juga umpan balik dari Bu Mega selaku SPP pengajar praktek saya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Mega Sama-sama, semuanya. Semoga kerjasama ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi untuk kedepannya. Sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.